Maka cara bersyukur kepada Allah yaitu jadilah anak yang baik, belajar yang baik, ya. Nah, sudah itu belajar. Apa hebatnya orang yang cerdas? Siapa yang tahu ayat pertama Allah turunkan? Hah? Apa? Ah, kamu gundul. Sini. Siapa namamu, Dek? Hah? Ajis dari mana asalmu, Ajis? Dari Cikarang. Cikarang. Rupa-rupanya Ajis banyak fansmu di sana. Wih. Ajis kelas berapa? Nah, sekarang surah pertama yang Allah turunkan. Hah? Bisa bacakan sampai ayat 5. Iqra. Oke, Ajis. Terima kasih, Ajis. Nah, kau dari tadi tidur terus. Ini anak santri juga bukan? Oh, anak SD. Ah, Sultan. Sini. Nah. Sini Sultan. Banyak juga fansmu Sultan. Nah, ayo Sultan. Surah yang Allah pertama turunkan. Al-Alaq 1 sampai 5. Ayatnya coba bunyi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Oke. Sultan. Mudah-mudahan kau betul-betul jadi sultan nanti. Amin. Ah, kamu sekarang ini sini. Siapa namamu? Sini. Sini. Ah. Siapa namamu? Raja. Ya. Tadi namanya Sultan. Sekarang Raja. siapa? Raja. Ini Sultan dengan Raja sepupu sekali. Ya, bapaknya si Sultan dengan bapaknya Raja saudara. Kenapa Ustadz tahu? Saya kenal baik keluarganya. Ya. Sama-sama orang Bugis. Nah, Raja, tahu ndak artinya itu tadi, Dek? Bacalah. Nah, coba. Nah. Yang lain nggak tahu. Oh, cuma itu. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sudah Raja. Mudah-mudahan kau raja betul ya. Amin. Adik-adik sekalian, ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, bukan perintah sholat, tapi perintah apa? Membaca. Itu berarti belajar itu dalam Islam sangat penting. Belajar, iqra, baca apa saja. Baca ilmu matematika, ilmu biologi, aritmatika, astronomi dan lain sebagainya. Ilmu biologi, ilmu komunikasi, ilmu fisika, semua kau baca. Baca semua. Dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Jadi belajar ilmu matematika atas nama Tuhanmu. Belajar ilmu kedokteran atas nama Tuhanmu. Banyak orang belajar di Amerika, di Eropa, mereka belajar antariksa, mereka belajar ilmu kelautan, mereka belajar ilmu kehutanan, tapi bedanya di sekolah ini bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ilmu apa saja di sekolah ini, alhamdulillah, bukan cuma pintar, tapi membesarkan nama Tuhanmu. Dan orang yang belajar mengangkat harkat dan martabat agamanya, belajar karena Allah, maka Allah janjikan maqaman mahmuda, saya angkat derajatnya. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Tahu Pak Anies Rashid Baswedan, Gubernur
Jakarta, kemana-mana dikawal. Kenapa dikawal? Karena jadi gubernur. Kenapa jadi gubernur? Karena dia cerdas. Maka kalau kalian jadi orang cerdas, kalian akan dijaga oleh negara. Tapi kalau punya uang saja, uang setengah mati kamu jaga. Tapi kalau kamu cerdas, negara yang jaga kamu. Itu kelebihan harta, kelebihan ilmu dibanding harta. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya, beli buku yang sangat besar yang ada gambar-gambarnya. Disuruh eja sama cucunya, nek baca ini nek, PE P tambah P pep, SO so, DEDNT apa bacanya? Odol. Iya tuh, dia masuk ke mall, begitu masuk di mall, dia lihat ada tangga lift. Tahu kan tangga lift, Dek? Yang naik turun itu. Begitu masuk mall, dia lihat open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Karena open di kampung itu pembikin kue mentega. Wih, besarnya pembikin kuenya. Tiba-tiba terbuka pintunya. Dia ada orang Tionghoa mau masuk. Dia bilang jangan masuk, panas. Jangan kau masuk, panas. Masuk orang Tionghoa. Begitu selang beberapa saat, keluar terbuka, orang Afrika keluar. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal lah yang masuk lah yang keluar. Ini ada duitnya tapi beleng-beleng. Orang yang ada ilmunya, insya Allah dengan ilmu dia bisa dapat harta. Contoh, saya coba lihat adik-adik, jarang-jarang dapat kau lihat ustadz banyak begitu gelarnya. Coba lihat gelarnya itu banyak betul. Nah, saya tidak gagah, tapi pergi kemana-mana penuh pesona. Mana buktinya? Pergi pengajian semua mau selfie. Saya tidak gagah, saya tidak cakep, tapi dengan ilmu, alhamdulillah, untuk akun, untuk link, untuk akun dakwah, alhamdulillah Ustadz Das'ad sekarang sudah lebih 220 juta viewersnya. Kenapa? Karena ilmu. Maka adik-adik sekalian, kalian belajar. Sekarang kalian dihina orang. Sekarang barangkali tidak enak pisah dari rumah. Sekarang barangkali tidak bisa pegang handphone. Sekarang barangkali mau pulang ke rumah tidak boleh kata sekolah. Sekarang barangkali menderita. Tapi insya Allah, karena ilmu yang kau dapat nanti, Allah angkat derajatmu. Orang sekolah seperti ini, lagunya Umay Rama bilang begini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu saya waktu kecil suka juga lagu, tapi lagunya lagu-lagu nasihat. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu setan. Itu lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu. Sekarang lagunya anak-anak sekarang, pulang-pulangku berbadan dua.
Nah, ayo adik-adik sekalian, keutamaan ilmu yang kedua, ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu, dengan ilmu kau belanjakan bertambah, sementara harta kau belanjakan berkurang. Itulah sebabnya betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini. Maka Rasulullah pernah menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya dengan ilmu pengetahuan, siapa yang menghendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan, siapa yang menghendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, wasiat buat kita semua adik-adik, setelah belajar, ini yang penting lagi, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Adik-adik, ini cewek nih, jangan sampai kamu lebih sopan sama cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, oh bapak kolot, itu dulu, bapak sih begitu, itu kolot. Sekalinya cowoknya nasihati, terserah kakak aja deh. Hei, jangan percaya sama cowok. Nih, hidung belang, tukang tipu. Kalau dia kirim di WhatsApp kamu, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Dek, jangan percaya cowok kalau lagi jatuh cinta. Ya, semua dikirimi, baru dikirimi tanda lope-lope. Kalau sudah mau tidur, ada WhatsAppnya, salam sayang selalu dek. Jangan percaya. Kalau kalian pulang rumah, saya tidak tahu kalau di sekolah pegang handphone apa enggak. Enggak kan? Nah, nanti kalau pulang rumah, kalau sudah pulang rumah dek, jangan biasakan video call sama cowok. Yes. Kalau kau video call, ya dek. Pertama apa dia bilang? Saya serius ini cewek. Kalian semua ini alhamdulillah anak-anak orang baik, cantik-cantik, mulus-mulus. Insya Allah Allah sediakan kamu jodoh yang baik. Tidak usah galau soal jodoh. Buka Quran. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Dan wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi kalau kalian nih, adik-adik sekalian ini luar biasa, kalian cantik-cantik semua. Jangan mau dibodoh-bodohi sama laki-laki hidung belang. Ya. Dan dia bilang, apa dia bilang? Hai dek, coba lihat video, lihat bibirnya dong. Lama, apa dia bilang? Ayo dek, buka sedikit kancing bajunya dong. Dek, dengar semua. Adekku yang saya hormati, dengar semua. Kalau ada sudah cowok ngajak kamu seperti itu, blokir cepat nomornya. Blokir, pasti itu laki-laki bejat. Kalau dia laki-laki baik-baik, dia tunjukkan kamu ke sesuatu yang baik.
Kalau dia ajak berdua-duaan jalan, jangan percaya. Bohong itu kalau dia bilang saya sayang kamu, bohong. Pasti dia sayang dirinya, pasti dia sayang dirinya, dan kamu mau dijadikan eksperimen. Ya. Kalau sudah dia pegang-pegang tanganmu, kalau dia sudah mulai pegang-pegang tanganmu, langsung sampaikan, turunkan saya di sini. Kalau kau macam-macam, saya telepon polisi. Nah, itu baru, jangan baru dipegang, terserah abang aja deh. Kalian juga cowok, itu saudara-saudaramu yang perempuan kamu harus hormati. Mau ndak kamu? Mau ndak kamu adekmu yang perempuan dipegang-pegang tangannya sama cowoknya? Ndak mau toh? Pasti awas kau ganggu adekku, saya tinju kau. Iya toh? Maka begitu juga mereka. Maka teman sekolahmu yang ada di sini, tuh kalian adik-adikmu itu atau kakak-kakakmu atau saudara-saudaramu di sana, mereka adalah saudaramu, jadi kalian harus melindungi mereka, menjaga mereka bareng-bareng. Ya toh? Nah, tidak usah galau soal cewek. Kalau kau cerdas, biar mukamu jelek, orang datang melamar kamu. Bener. Nah, tapi kalau sudah jelek mukamu, otakmu dongok, iya toh? Ayo, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, bismillah wabil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah ya Allah. Dek, kalau kamu pulang, ibumu duduk, misalnya ibumu duduk di sini, kau dekati ibumu sambil kau peluk, sambil kau salawatan tadi, dia pasti bangga. Alhamdulillah, saya tidak rugi sekolahkan anakku di tempat sekolah yang mahal. Ya, kamu pulang ke rumahmu, ibumu lagi masak, bantuin dia sambil kau salawatan. Salatullah salamullah. Senang itu ibumu. Ketika ibumu senang, ibumu tersenyum kepadamu, maka Allah bukakan pintu kesuksesan buatmu di dunia. Dek, kecil jadi doktor, kecil jadi orang sukses. Banyak orang banyak duitnya tapi berujung pada maksiat. Banyak orang banyak duitnya, tinggi pangkatnya, tapi berujung daripada maksiat. Tapi kalau Allah cinta sama kalian, kecil yang namanya dunia, kecil buat Allah kasih kamu, dengan catatan birrul walidain, muliakan orang tuamu. Ya, jangan sampai kau lebih sopan sama cewekmu daripada mamamu. Kalau mamanya, dek, nak, bonceng dulu nak, pergi pasar, bapakmu udah sempan. Mama capek. Sekalinya ceweknya, dek, kak, bonceng, tunggu dulu dek, 10 menit saya sampai. Beleng-beleng. Adik-adik sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian, jangan lupa banyak berdoa. Minta kepada Allah. Awal ceramah tadi sama, satu ibu satu bapak, tapi ternyata setelah tua mereka hidupnya beda-beda. Ada yang sukses, ada yang menderita. Tergantung persiapannya masa muda. Kalian juga seperti itu, dek.
Ketika saat ini kau persiapkan dirimu dengan baik, insya Allah Allah bukakan kalian pintu dunia, sukses dunia, sukses